Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dilimpahkan rezeki. Bab 10-11. Ternyata dia adalah Cheoku. Alden. Pekik Gina dengan suaranya yang menggelegar, baru menempel sedikit B1 bir di antara mereka berdua dan Gina sudah lebih dulu berteriak memanggil nama pria ini. Menyuarakan kekesalannya yang teramat mendalam, sudah berulang kali dia katakan bahwa pernikahan ini hanyalah status di mata semua tetangganya, tapi bukan pernikahan yang sesungguhnya. Setelah berteriak seperti itu kini Gina mendelik. Membuat Alden sampai berjangkit merasa terkejut. Padahal dia adalah suami yang tampan, tapi Gina benar-benar tidak terpesona dengan ketampanan yang dia punya. Alden menelan salivanya dengan kasar, seketika merasa takut dengan kemarahan sang istri. Cepat-cepat dia memikirkan bagaimana caranya agar Gina tidak marah. Satu-satunya cara hanyalah memohon maaf. Maafkan aku Gi, tadi kamu cerewet sekali. Jadi aku ingin menghentikanmu bicara, jawab Alden, mau minta maaf sekaligus menjelaskan asal-usul tindakannya. Cepat minum obatmu ini. Kesal Gina, sedari tadi dia terus memegang obat dan gelas itu. Dan Alden akhirnya hanya bisa mengangguk patuh, dengan cepat dia meneguk semua obatnya. Selesai Alden meminum obat itu, Gina membereskan piring dan gelas kotor mereka. Meminta Alden untuk istirahat lebih dulu. Setelah mencuci piring, Gina duduk di kursi meja makan. Dia menghubungi Rahel, ingin bertanya apakah besok mereka sudah bisa bekerja seperti biasa atau belum. Di panggilan teleponnya yang pertama, Gina langsung mendapatkan jawaban dari sang teman. Belum Gi, apalagi besok akhir pekan, kurasa mulai masuk hari Senin. Keluarga Harwell sedang berduka, jadi tidak ada aktivitas apapun di perusahaan. Tentang Tuan Zidane, apa kabar terbarunya? Tanya Gina pula, dia baru bekerja 1 bulan di perusahaan itu. Belum pernah melihat satupun para petinggi di sana. Sebelumnya Gina bekerja sebagai pelayan kafe, namun karena sering pulang malam dan membuatnya merasa tak nyaman jadi Gina melamar sebagai OG di sana, dan untungnya langsung diterima. Belum ada kabar Gi, entahlah aku juga bingung, yang tersisa dari Tuan Zidane hanya mobilnya saja. Sementara dia hilang entah kemana. Kekasihnya yang bernama Samantha juga kasihan sekali. Aku lihat di media sosialnya dia sangat bersedih. Terang Rahel pula. Mereka berdua asik berbincang sampai tak sadar jika waktu telah berlangsung lama. Sampai waktu nyaris menempuh angkat 8:30 malam. Yang terakhir Gina tahu, gaji bulan ini akan tetap utuh meski mereka beberapa hari tidak bekerja. Dan setelah panggilan telepon di antara mereka putus, Gina pun segera memeriksa keadaan Alden. Ternyata pria itu telah terlelap. Mungkin karena pengaruh obat juga dia jadi cepat tidurnya. Batin Gina. Tidak terlintas sedikitpun di dalam benaknya jika pria ini adalah seseorang yang tadi dia bicarakan dengan Rahel. Tak terbesit sedikitpun bahwa pria ini mungkin saja sang CEO yang telah hilang. Gina kemudian mematikan lampu utama kamar ini, dan hanya tidur menggunakan lampu temaram berukuran kecil di atas meja riasnya. Dengan guling sebagai penghalang, Gina pun segera naik ke atas ranjang dan berbaring. Karena besok tidak kerja, jadi Gina putuskan untuk menjual kue di pasar. Kebetulan tepung dan semua perlengkapannya sudah lengkap di dapur, dia bisa membuat donat dan beberapa gorengan. Tak lama setelah berbaring, Gina pun akhirnya terlelap. Saking nyenyaknya dia bahkan sampai tak sadar saat tengah malam Alden mengambil tangannya untuk digenggam erat. Meski ada guling di antara mereka, namun begini saja Alden sudah merasa dekat. Bab 11.
Jam 4 dini hari Gina terbangun lebih dulu, dia melihat Alden yang masih tertidur nyenyak, guling di antara mereka pun masih tertata rapi. Membuatnya jadi merasa aman ketika berada di dekat pria asing ini. Jujur saja, awalnya Gina merasa takut untuk tidur di yang sama. Pikirannya sudah melalang buana kemana-mana. Namun saat pagi ini dia masih melihat Alden yang tak banyak ulah membuatnya pun jadi tersenyum kecil, membodohi dirinya sendiri. Gina turun dengan perlahan, membenahi selimut tipis yang digunakan oleh Alden dan segera menuju dapur. Pukul 5.30 pagi semua pekerjaan Gina telah selesai, dua bahkan sudah mandi dan berganti baju siap untuk pergi ke pasar, letaknya tak jauh dari gang tempatnya tinggal. Al, bangun, aku mau pergi dulu sebentar, ucap Gina, seraya menggoyangkan bahu Alden ingin pria ini bangun. Kini dia duduk di tepi ranjang. Alden menggeliat, melihat Gina yang sudah rapi. Kamu mau kemana? Pasar. Alden terdiam, dalam benaknya ketika ingin pergi ke tempat seperti itu adalah untuk membeli sesuatu, sedikitpun tidak terbesit di dalam benaknya jika Gina akan menjual kue. Mandinya nanti saja setelah aku pulang, tidak lama kok, mungkin jam 8 aku sudah tiba di rumah. Ini ada kue dan air minum, makanlah, minum obatnya nanti saja, terang Gina penuh perhatian, hatinya memang lembut, jadi meski dia merasa kesal pada Alden dia tetap mengurus pria ini dengan baik. Lagi-lagi Alden mengangguk. Namun sebelum Gina pergi meninggalkan dia Alden dengan cepat menahan tangan sang istri. Tidak ingin mengsatu ungkus sebelum pergi. Tanya Alden, sebuah pertanyaan yang seketika membuat kedua mata Gina berubah jadi tajam. Sungguh, bagi Alden, Gina adalah istrinya sejak dia pertama kali membuka mata. Jadi meski berulang kali Gina mengatakan bahwa pernikahan ini tidak sungguhan, tapi tetap saja di dalam hatinya tidak seperti itu, Gina adalah istrinya yang sedang marah entah karena apa. C1 aku, pinta Alden lagi. Jangan membuatku marah Al. Pergi tanpa meninggalkan sebuah C1 seperti kamu akan pergi meninggalkan aku selamanya. Astaga, aku cuma pergi ke pasar Al. C1 pipi juga aku sudah lega. Aku mohon, pinta Alden lagi, seraya menggenggam erat tangan sang istri yang kini berada di genggamannya. Gina tergugu, antara ingin menolak atau bagaimana. Pipi saja, punya Alden lagi, dia benar-benar ingin mendapatkan sebuah C1 sebelum Gina pergi meninggalkannya. Tidak akan rela jika Gina hanya pergi-pergi begitu saja. Pipi ya. Jelas Gina pula dan Alden mengangguk dengan cepat. Sedikit canggung dan kikir, Gina pun mendekatkan wajah mereka. Berniat mengsatu pipi pria ini agar masalah mereka cepat selesai. C1 pipi tanda sapa pun sudah biasa Gina lihat. Jadi baginya aman. Namun Alden adalah pria licik. Saat Gina nyaris mengsatu pipinya, Alden langsung menoleh dan membuat mereka jadi C1 bil 1 bir. Bahkan saat itu Alden melum empatnya lembut dan menelusupkan L1 dahnya masuk. Sampai berhasil membuat Gina mendes 4H, karena tiba-tiba ada serangan di tubuhnya. Gina bergetar, seperti ada yang mau keluar di satu enti tubuhnya. Merinding sekali saat mendapati C1 Alden itu. Sebelum Ken 1 nanogram di celana, Gina buru-buru bangkit dan melepaskan C1 mereka. Menatap Alden sangat tajam. Kamu sudah keterlaluan Al. Tapi kamu yang mengsatu lebih dulu. Sudahlah aku mau pergi. Kesal Gina, tanpa banyak kata lagi dia segera pergi dari sana. Merasakan sesuatu yang sudah basah di 4 wah sono.
Dan selama bepergian itu, Gina selalu terbayang satu uman mereka, bahkan rasanya pun masih dia ingat dengan jelas. Gina merinding.